Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baiklah, warahmatullahi saya Wabarakatuh. baiklah hari ini saya akan mengajar pendidikan agama Islam di kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Waalaikumsalam anak-anak? warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah Alhamdulillah. luar Luar biasa. biasa. Tetap Allahu Akbar. semangat, Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah berarti anak-anak dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Anak-anak, baiklah sebelum belajar, ada baiknya kita untuk mengambil barokahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama membaca doa. Doa hari ini dipimpin oleh anak kita Min Ponimin. Silakan Min Ponimin maju ke depan. Ya, coba kita berdoa bersama-sama. Ini yang panjang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, dengarkan ibu akan mengabsen dulu ya. Min Ponimin, Lili Suryani, Mas Kurkung, Mariani. Hadir, Bu. Alhamdulillah, hari ini anak-anak hadir semua dan saya berharap anak-anak selalu semangat dalam belajar. Bagaimana anak-anak sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Baiklah, kalau begitu Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, melafalkan Quran Surat Al-Ma'un. Yang kedua, menerapkan hukum bacaan mim mati dalam Quran Surat Al-Ma'un. Yang ketiga, menganalisis arti kandungan Surat Al-Ma'un. Yang keempat, merancang bentuk bantuan sebagai bukti saling menyayangi. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut ke pelajarannya, Ibu ingin bertanya dulu. Apakah anak-anak sudah mengaji semua? Mengaji, Bu. Ya. Ya. Sudah, Bu. Ibu yakin dan percaya karena kalian ini sudah kelas 5 dan tentunya anak-anak sudah mengaji dan sudah mengenal huruf-huruf hijaiyah. Baiklah, kalau anak-anak sudah mengaji, anak-anak barangkali sudah mengenal bermacam-macam ayat pendek. Sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian, ada yang hafal dengan surat Al-Ma'un? Ada yang hafal dengan surat Al-Ma'un? Ada, Bu. Coba, kalau ada yang hafal, Ibu coba bacakan nak surat Al-Ma'unnya. A'udzu Tolong. billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin Fadzalika yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun.
alladzina hum yura'un Alaihim wa naunal yamna'un ma. Tepuk tangan. Sadaqallahul azim. Baik. Berarti anak-anak sudah ada yang hafal surah Al-Ma'un. Nah, bagi anak-anak yang belum hafal, jangan berkecil hati, nanti kita akan belajar bersama-sama. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, silahkan perhatikan gambar berikut. Itu gambar apa, Nak? Iya, itu adalah gambar Yatim piatu. ada ibu yang memberikan bantuan kepada anak-anak. Ibu memberikan contoh gambar yang itu karena anak sebelum kita lanjut ke surat Al-Maun, di sini Ibu akan menjelaskan apa artinya surat Al-Maun. Anak-anak, surat Al-Maun itu artinya barang-barang yang berguna. Apa anak-anak artinya? Barang-barang yang berguna, Bu. Barang yang berguna, Bu. Bagus. Selanjutnya, surah Al-Ma'un itu terdiri dari 7 ayat. Ya, jadi anak-anak itu nanti bisa memahaminya dan mudah menghafalnya karena hanya terdiri dari 7 ayat. Nah, surah ya bagus. Jadi surah Al-Ma'un ini termasuk surat ayat-ayat pendek. Ayat pendek. Selanjutnya, surat Al-Ma'un ini termasuk golongan surat Makiyah. Surat apa, Nana? Makiyah. Iya, Bu. Iya, katakan surat Makiyah karena diturunkan di kota Mekah. Selanjutnya, urutan surat Al-Ma'un ini adalah surat yang ke-107. Ayat yang keberapa, Nak? 107, Bu. 107 dari 107. Ada berapa surat yang dalam Al-Quran, Nak? Ada yang tahu? 114 ya? Enggak. Bentar. Jadi Al-Quran itu ada 114 surat. Dan surat Al-Ma'un adalah surat yang ke-107. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Nah, anak-anak di sini inilah bacaan atau surat Al-Ma'un. Sekarang anak-anak dengarkan dulu dengan seksama cara Ibu membacanya. Setelah selesai Ibu, baru kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Allazina hum an salatihim sahun. Allazina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Sekarang kita baca bersama-sama. Coba. Yuk, 1, 2, 3.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Wadzalikal ladzi yad'ul yatim. Walam yahuddu ala ta'amil miskin. Wailul lil musallin. Allazina hum an sholatihim sahun. Allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, Sadaqallahul azim. Nah, ini nanti bisa anak baca berulang-ulang supaya anak-anak bisa menghafalnya dengan mudah. Sekarang kita lanjut ke arti surat Al-Maun, nak ya. Arti surat Al-Maun itu yang pertama, tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Yang kedua, itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mengajak memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Nah, itulah arti dari surat Al-Maun. Mengapa tadi dari awal Ibu lihatkan ada contoh orang yang membantu anak yatim. Jadi kita ini dianjurkan untuk membantu anak yatim. Kemudian tidak boleh menghardik anak yatim. Kemudian di ayat keempat itu, di ayat keempat sampai ketujuh itu menjelaskan bahwa orang yang lalai dalam sholatnya dan orang yang riya dalam mengerjakan kebaikan atau sholat. Apa itu riya? Ada yang tahu? Ria. Baik, sekarang Ibu. Ya, bagus. Riya itu pamer atau beribadahnya hanya ingin dilihat oleh orang lain. Jadi kalau kita ingin ibadah itu karena siapa, nak? Allah. Iya, kita ibadah itu murni hanya karena Allah, bukan karena ingin dilihat oleh orang lain, bukan ingin dipuji oleh orang lain. Baik, sampai di sini ada anak-anak yang ingin bertanya? Atau sudah mengerti, nak? Tidak ada, Bu. Ya, kalau begitu kita lanjut ke masalah hukum bacaan mim sukun. Nah, di sini kita akan mengenal mim sukun dalam bacaan surat Al-Maun tadi. Yang mana hukum bacaan mim sukun ini ada 3. Ada berapa, nak? Ada 3. Yang pertama, ikhfa syafawi. Yang kedua, idgham mutamattsilain. Dan yang ketiga, izhar syafawi. Sekarang kita lanjut. Apa itu idgham syafawi? Salah ya, maaf, nak. Kita lanjut ya. Yang pertama itu adalah ikhfa syafawi, nak ya. Apa itu ikhfa syafawi? Yaitu jika ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Yaitu cara membacanya dengan suara samar antara mim dan ba pada bibir. Kemudian ditahan 2 harokat.
seraya mengeluarkan suara ihfa dari pangkal hidung. Perhatikan contoh berikut. Nah, lihat nak ya, contohnya itu ada tarmihim bihijaratin. Nah, di situ ada mim mati bertemu dengan huruf huruf ba. Mim mati bertemu dengan huruf ba dibaca samar. Paham anak-anak? Paham, Paham. Bu. Lanjut ke nomor 2, idgham mutamasilain. Apa itu idgham mutamasilain? Yaitu jika ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Maka cara membacanya memasukkan huruf mim ke dalam huruf mim kedua disertai gunnah. Kira-kira 2 harokat. Contohnya wa amanahum min khauf. Nah, itu ada mim mati bertemu dengan huruf mim. Ya, kita lanjut ke yang nomor 3. Yang nomor 3 ini ada izhar syafawi. Apa itu izhar syafawi? Izhar syafawi itu jika ada mim sukun bertemu salah satu huruf hijaiyah selain mim dan ba. Waktunya Cara lewat, Bu. bacanya Waktunya lewat, Bu. dengan jelas di bibir dan di mulut tertutup tanpa dipanjang-panjangkan. Contohnya allazina hum an sholatihim sahun. Itu yang pertama itu ada mim mati bertemu dengan huruf ain. Kemudian ada juga mim mati bertemu dengan huruf shin. Huruf sin ya. Paham anak-anak? Baik, kalau begitu kesimpulannya pada hari ini adalah eh, Ibu ulang lagi, surah Al-Ma'un itu terdiri dari 7 ayat, yang mana ayat Al-Ma'un itu menceritakan bahwa kita tidak boleh menghardi anak yatim dan tidak boleh berbuat riya dengan ibadah kita. Kemudian hukum bacaan mim sukun itu ada 3. Yang pertama ikhfa syafawi apabila ada mim mati bertemu dengan huruf ba. Kemudian yang kedua idgham mutamasilain apabila ada mim mati bertemu dengan huruf mim. Kemudian izhar syafawi apabila ada mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain daripada ba dan mim. Mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Dan untuk surah Al-Ma'un tadi, jangan lupa anak-anak mengulang membacanya di rumah. Dan pada kesempatan minggu depan, kita akan maju ke depan satu persatu bagi anak-anak yang sudah hafal. Baiklah anak-anak, berhubung waktunya sudah habis, tolong jangan lupa mengulang pelajarannya di rumah dan tetap semangat untuk belajar. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.